Kembali buka flashnya. Di sini saya masih dengan dokumen yang sebelumnya. Kalau antara Shape Twin dan Classic Twin itu punya perbedaan dan ada persamaan juga. Ya, sama-sama bisa memindahkan objek atau menampilkan perubahan warna atau transparansi objek. Nah, teknik twinning yang berikutnya di sini itu adalah motion twin, ya. Nah, motion twin. Saya akan buat dokumen baru lagi. Nah, motion twin ini pada dasarnya sama dengan twinning yang lain ya. Tetapi ini punya keunikan tersendiri ya. Ya, saya akan buat objek baru dengan warna yang berbeda ya. Nah, oke, sekarang objek ini syaratnya juga sama, harus dijadikan simbol. Saya akan gunakan simbol grafik. Nah, kita bisa langsung membuat motion twin ya. Create shape twin. Bukan shape twin. Motion twin ya, yang paling atas. Nah, ini kenapa langsung ada frame sebanyak 24? Karena ini menyesuaikan dengan setting kecepatan dari frame rate-nya ya, yaitu 24 fps. Nah, kemudian misalnya sekarang saya akan menggerakkan kotak ini ke arah tengah. Jadi cukup kita tentukan titik pergerakannya, misalnya di frame 10 ya. Kemudian objek kotaknya kita pindahkan. Kita langsung pindahkan. Nah, jadi sudah ada keyframe bayangan ya. Ini saya perbesar dulu. Ya, keyframe bayangan ya. Nah, kalau bisa dilihat, nah ini. Nah, bentuknya beda ya. Kalau keyframe yang aslinya itu bentuk bulat ya, sedangkan keyframe bayangannya ini bentuknya kotak ya, belah ketupat itu ya. Nah, intinya ada keyframe bayangan di sana. Nah, jadi sudah langsung otomatis mencari posisinya. Dan keunikannya di sini kalau diperhatikan ya. Nah, di bagian ini ada di sini ada garis ya, jalurnya, ada guide-nya ya, ada guiding-nya. Nah, di sini bisa kita atur misalnya dibuat melengkung ya. Jadi otomatis nanti gerakannya ya seperti itu ya. Nah, seperti itu ya. Pengaturan lainnya masih sama, misalnya diatur kecepatannya ya, atau cepat lambatnya. Kita bisa ngatur di sama seperti di sebelumnya, di bagian properties ada easing ya, kita bisa atur 100 ya. Nah, ada rotasi juga yang bisa kita atur, misalnya di sini pilih CW ya. Nah, seperti itu ya. Nah, kalau misalnya ingin ada perpindahan lagi atau posisi lainnya, kita bisa tentukan misalnya di sebelah sini ya. Nah, seperti itu ya. Nah, ini jalurnya bisa kita ubah ya, seperti itu. Nah, jadi nanti ya kita bisa membuat objek ini lebih dinamis lagi ya, selain daripada cepat lambatnya pergerakan objek. Nah, itu keunikan dari motion twin ya. Jadi kita tidak perlu lagi klik kanan untuk mengaktifkan ya, kita cukup buat di awal, lalu kita buat titik pergerakannya terserah di mana saja, misalnya di sini dulu. Nah, seperti itu ya. Itu. Nah, itu perbandingan ya antara shape twin ya. Kemudian ada
classic twin ya, dan motion twin. Nah, motion twin ini bisa dikatakan yang lebih banyak dipakai ya. Tetapi ada kelemahannya juga karena motion twin di sini hanya punya satu keyframe utama, keyframe induknya. Ya. Kalau kita hilangkan misalnya twinningnya, klik kanan remove twin ya, nanti semuanya hilang ya. Itu. Beda dengan classic twin ya. Nah, classic twin kita hilangkan twinnya, posisi objek satu dengan yang kedua masih tetap ada ya. Nah, masih tetap ada dia itu. Berbeda dengan motion twin ya. Nah, posisi objek kedua tidak ada ya, karena itu keyframe bayangan. Ya, shift twin juga sama ya. Remove twin. Nah, jadi posisi pertama kedua masih tetap utuh. Kita bisa menentukan titik akhirnya di mana, ya posisi akhirnya di mana. Nah, sedangkan motion twin buat twinningnya dulu baru kita menentukan posisi akhirnya. Oke, silakan dicoba yang mana yang cocok untuk dipakai.